Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Finatronik Malang. Kali ini saya akan sharing atau demo produk ya, mengenai panel backup inverter. Jadi panel backup inverter adalah panel yang digunakan sebagai generator elektronik ya, untuk menyediakan listrik AC kita ketika suplai listrik utama atau listrik PLN mengalami pemadaman, sehingga peralatan listrik kita masih tetap bisa berfungsi ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya menyalakan lampu, laptop, PC, TV, kulkas, AC, pompa, dispenser, dan lain-lain. Kemudian waktu pemakaian atau lamanya inverter ini bertahan ya. Jadi tergantung kapasitas baterai yang kita sediakan ini, sama besar kecilnya beban yang kita pakai. Misalnya kalau kapasitas baterainya kita besar, beban yang kita pakai misalnya sedikit, maka dia akan bertahan lama. Jadi dipengaruhi dua faktor itu, yaitu kapasitas baterai dan beban yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian bagian-bagian panel, jadi kita lihat di sini, bagian-bagian panelnya adalah ini ada indikator PLN nyala nanti, kemudian ada voltmeter AC ya, baik nanti listrik utama maupun dari inverter akan didisplay di sini. Kemudian lampu indikator inverter, yang bawah ini adalah voltmeter DC ya, untuk monitor tegangan baterai. Kemudian yang ini adalah selektor untuk pemilihan mode kita, apakah nanti kita mode ke sebelah kiri nanti mode yang N itu mode standby, atau yang A mode backup atau UPS. Oke, sekarang kita buka dalamannya teman-teman ya, kita buka dalamannya panel ini. Kita lihat, nah ini penampakannya. Jadi sudah kelihatan ya, jadi ada komponen-komponen di dalam panel ini. Yang pertama adalah inverter ya, inverter full sine wave 1500 watt. Jadi inverter ini fungsinya untuk merubah listrik DC 24 volt tadi menjadi listrik AC 220 volt, seperti itu. Jadi istilahnya ini adalah generator elektroniknya ya, jadi merubah tegangan DC menjadi AC, ini generator elektroniknya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah, cuma mungkin nggak kelihatan ya, nanti saya zoom in lah. Ini adalah kipas pendingin, jadi exhaust fan. Jadi fungsinya untuk mendinginkan dalam panel ini ketika temperatur di dalam panel ini atau suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Jadi ketika di dalam panel ini suhunya mencapai 60 derajat, maka fan ini akan menyala untuk mendinginkan panel ini. Dimana kontrolnya adalah dari modul ini. Jadi temperatur atau suhu dideteksi di modul ini, kemudian akan setelah mencapai 60 derajat maka dia akan menyalakan fan untuk mendinginkan panel, seperti itu. Fan-nya jadi kita posisikan di atas kiri ya, artinya secara fisika kan udara yang panas naik ya, jadi kita buang lewat situ pojok kiri atas. Kemudian ini adalah lubang udara masuknya nanti ya, udara masuknya di bawah kanan panel. Jadi ketika nanti fan atas nyala maka dia akan ngisap udara dari bawah. Nah ini lubang-lubangnya juga kita proteksi ya dengan net atau dengan ram alumini ya, tujuannya supaya hewan-hewan tidak masuk yang mungkin cicak dan sebagainya, supaya tetap aman. Dan nanti di panel ini di bawahnya juga ada lubang yang nanti kita pasang kabel gland. Jadi di dalam panelnya betul-betul rapat supaya tidak ada hewan yang masuk, seperti itu ya. Ini dalamannya ya teman-teman ya, ini panelnya seperti itu. Ini luarnya ya, kipas luarnya di sini penampakannya dari samping ini ya. Jadi aman lah, nggak ada yang. Kemudian di sebelah sini ini ada transformer ya, transformer 3 ampere. Jadi transformer ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari suplai utama 20 volt AC menjadi 27 volt ya, yang fungsinya nanti untuk mengecas ke baterai, seperti itu. Terus sebelah kanannya ini ada modul charge controller ya, jadi fungsinya untuk mengatur pengecasan ke baterai sehingga baterai tidak overcharge dan awet, seperti itu. Nah di sini saya mengapa menggunakan transformer ya, bukan menggunakan build up baterai charger, karena kalau secara fungsi pakai trafo pun juga nggak masalah ya untuk charger ya, nggak masalah. Kemudian harganya juga ekonomis. Asumsinya begini, kalau kita misalnya punya cas 3 ampere, kemudian kita punya baterai 100 Ah, maka kurang lebih hitungan kasarnya lah
itu kan dia akan full charge sekitar 30 jam lah ya, jadi masih secara fungsi masih bisa diterima seperti itu. Kemudian di sini ada modul elektronik ya. Modul elektronik ini nanti fungsinya untuk mengontrol ya, untuk mengontrol penyalaan inverter, mematikan inverter, kemudian juga untuk mengontrol switchingnya ya, switching dari misalnya dari PLN ke inverter dan sebaliknya, serta ada juga untuk deteksi suhu ya, untuk nyalakan fan seperti itu. Kemudian juga di sini ada nanti dikontrol ya, ketika baterai sudah rendah misalnya mencapai 21,5 atau 21,4, nanti dia akan mematikan inverter ketika nanti kita ada pemakaian. Nanti akan saya demokan nanti seperti itu. Kemudian di sini ada relay ya, relay Omron 10 ampere. Tujuannya untuk switching tadi ya, switching dari listrik utama ke inverter dan sebaliknya. Seperti itu. Di sini juga ada proteksi ya, MCB 6 ampere untuk outputnya inverter ini. Terus kemudian sebelah kiri ini adalah terminal ya, terminal untuk eksternal input. Misalnya kalau sebelah kiri ini adalah MCB untuk baterai ya, jadi positif baterai, dari sini ada MCB seperti itu. Kemudian ini terminal negatifnya, ini suplai untuk modul ini PLN input, ini load ke load ya, bisa dari PLN bisa dari inverter nanti yang sebelah kanan ini. Kemudian di sini juga ada grounding ya, jadi grounding artinya panel ini bodinya adalah metal, artinya kita harus memproteksi metal ini. Jadi ketika nanti ada kebocoran misalnya di panel ini bertegangan, maka dia langsung dibuang ke ground, jadi kita aman. Jadi grounding ini nanti suplai dari sumber utama atau PLN juga harus dipasang seperti ini. Kemudian dari inverter ini juga saya sudah pasang ground ke sini ya, dari inverter seperti itu untuk ya untuk keamanan kita lah. Jadi dari sisi fungsi oke, dan juga harus aman panel ini seperti itu. Oke, untuk wiring saya ulangin lagi ya. Jadi kita lihat zoom in dulu di terminalnya ya. Terminalnya ini yang sebelah sini, yang kabel kuning ini. Nah ini adalah positif 24 volt baterai ya, ini ya positifnya. Kemudian ini negatifnya. Kemudian ini suplai 12 volt DC ke modul ini ya, ke modul controller ini. Kemudian yang kanannya ini adalah terminal input PLN. Yang kanannya ini, ya ini fase netral. Ini mestinya sesuai warna di atas ya. Kabel hitam fase, yang biru netral. Kemudian yang merah sama biru ini load. Itu bisa dari PLN maupun inverter. Jadi stepnya adalah untuk wiringnya, load, terus kemudian jangan lupa ground ya. Groundnya dipasang ya. Dari jaringan PLN maupun dari inverternya harus masuk sini. Oke, stepnya adalah matikan dulu MCB ini. Kemudian kita pasang kabel kuning ini, kita pasang. Nah ini larinya ke sini ya, kabel kuning ini ya. Kabel kuning ini dia lari ke positif baterai B2. Yang ini kalau di gambarnya ini. Jadi baterai B2 ini positifnya lari ke MCB ini, yang ini. Oke. Kemudian setelah itu kita pasang kabel merah ini, kabel merah suplai 12 volt di sini, yang sesuai gambar ini, itu di jumperan antara baterai B1 B2 ini. Jadi dipasang di sisi positif B1 ini, yang nanti dijumper ke negatif B2 ini, gambarnya. Ini kan tadi kan kabel positifnya ya, kabel positifnya yang ke terminal MCB tadi. Ini jumperannya seri antara baterai 1 dan baterai 2. Jadi baterai 1 baterai 2 ini negatifnya sama positif jumper. Kemudian positifnya ini lari ke terminal ini tadi, ke terminal ini yang nomor 3, yang ini lari ke modul. Setelah itu baru negatifnya ini disambung ke terminal negatif baterai 1 yang ini. Itu penyambungan terakhir ini. Kalau digambar yang ini, jadi ini nyambung ke negatif ini seperti itu. Jadi nanti saya buatkan drawing standar. Ini kebetulan kan printernya lagi tintanya habis, jadi nggak bisa ngeprint, makanya pakai oret-oretan aja seperti itu. Jadi terus untuk baterainya
sebisa mungkin ini ya yang sama ya, AH-nya ya, jadi supaya lebih optimal. Ini beda AH ini karena untuk yang ngetes aja ya. Kalau misalnya nanti dipasang 100 AH ya sama 100 AH misalnya, itu lebih bisa maksimal baterainya. Atau mungkin yang 20 sama 20 AH misalnya, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang warna hitam sama biru ini PLN input, dan yang merah sama biru ini load ya. Seperti itu, nanti koneksi seperti itu. Oke, jadi untuk masalah sambungan saya pikir udah selesai ya. Setelah nanti semua tersambung ya kan, baru kita nyalakan MCB-nya ini. Kita nyalakan MCB-nya. Oke, kita lihat di sini sudah nunjuk 26 volt ya. Kemudian untuk simulasi listrik dari suplai utama saya menggunakan switch ini, sumber listrik utama ya, atau istilahnya PLN lah, seperti itu. Oke, setelah MCB kita nyalakan maka akan termonitor tegangan DC-nya ya, 26 volt DC. Kemudian di sini belum ada display karena PLN masih kita matikan dari switch ini ya, jadi hanya display baterai aja. Kemudian untuk masalah selector switch, jadi ada 3 posisi di sini ya. Jadi posisi A adalah otomatis itu adalah posisi backup atau UPS. Jadi ketika kita pilih A ini, maka ketika terjadi pemadaman listrik maka tidak ada flickering atau ngedrip ya. Karena kondisi awalnya adalah ketika kita posisikan A, maka inverter dia akan sudah standby nyala. Kalau standby nyala berarti sudah ada tegangan atau arus yang menyuplai inverter tadi, hanya kecil. Istilahnya tegangan standby lah ya, atau arus standby. Seperti itu. Kemudian ketika kita posisi 0, maka inverter tidak akan nyala ya ketika PLN padam misalnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh suplai listrik utama. Kemudian posisi M itu adalah posisi standby. Jadi ketika nanti listrik utama itu padam, maka modul tadi baru memerintahkan inverter nyala. Jadi kondisi inverter ketika posisi standby adalah off. Jadi memang di sini ada jeda waktu, di mana setelah suplai utama padam maka PLN setelah PLN padam maka modul baru memerintahkan inverter untuk nyala, seperti itu. Oke, langsung kita demokan ya. Jadi pertama mungkin kita posisi off, kemudian kita nyalakan sumber listrik PLN. Oke, nyala. Kemudian kita posisikan posisi A. Posisi A ya. Ketika posisi A maka inverter sudah standby on. Sehingga ketika nanti terjadi pemadaman listrik utama maka tidak akan terjadi flickering ngedip ya. Kita coba. Ini nyala hijau, dan dia langsung nyala. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan ngedip ketika listrik suplai utama padam. Ya, supaya nanti fungsinya untuk ya istilahnya kita punya PC di rumah dan sebagainya, supaya tidak terpengaruh oleh listrik utama ketika padam, seperti itu. Kemudian sama aja ketika nanti dari inverter pindah ke PLN nyala lagi, maka dia juga tidak akan ngedip. Kita coba. Nah, ini langsung ini. Sebenarnya langsung nyala, jadi tidak akan mempengaruhi peralatan elektronik di rumah kita. Seperti itu. Coba sekali lagi. Nah, langsung deh ya. Sehingga tidak mempengaruhi peralatan kita. Seperti itu. Kita coba lagi PLN. Oke. Langsung nyala. Itu dari posisi A atau UPS atau backup ya. Sekarang kita off kan, maka kita off kan. Nah, kondisi off, maka suplai PLN akan dialihkan ke beban. Jadi, tapi ketika terjadi pemadaman dari suplai utama, maka tidak akan menyalakan inverter. Kita coba ya, seperti itu. PLN kita matikan. Nah, tidak akan menyalakan inverter. Oke, sekarang kita coba ke mode M ya. Selektor M, posisi M ke mode standby. Kita nyalakan dulu listrik dari utama. Nyala, kemudian listrik modenya dipindah ke M atau posisi standby ya. Nah, posisi standby ini inverter posisinya off ya. Ya, di sini nanti ada jeda waktu, makanya kita lihat di sini. Ketika listrik utama saya padamkan, maka ini
akan ada jeda waktu beberapa ya detik lah, baru ada suplai lagi. Kita coba. Nah, ada jeda waktu. Ya, jeda waktu ini kalau kita misalnya nyalakan PC juga akan mempengaruhi. Makanya ini ada mode pilihan. Silahkan nanti dipilih mana, apakah mode standby, posisi M ini, kemudian off, atau posisi A ya. A ini untuk posisi backup atau UPS. Seperti itu. Oke, jadi kita akan simulasi ketika nanti kena tegangan rendah dari baterai, maka inverter akan stop ya, akan padam. Jadi kita lihat inverter sekarang nyala dengan tegangan 234 volt AC. Ini lampu indikator nyala. Kemudian setelah pemakaian beberapa lama tadi, tegangan baterai menjadi turun ya. Sekarang menjadi 21,5. Kita lihat nanti ketika dia tegangan menjadi 21,4, maka inverter harus off ya, harus off nanti. Ini tegangan ini juga hilang nanti. Jadi sekarang kondisi sekarang tegangan dari 21,4. Jadi tujuannya adalah ketika nanti kena tegangan rendah, maka dia inverter harus dimatikan supaya baterainya awet ya. Jadi tidak terus nyala terus sampai nanti baterainya bisa habis. Jadi kita limit tegangan low-nya, tegangan rendahnya sekitar 21,4 di settingnya. Nanti kita lihat dia berapa off-nya nanti. Oke, sekarang 21,4. Kita tunggu beberapa saat. Dan kita dengar juga suaranya ya, jadi fan-nya ini juga udah nyala ya di dalam panel ya, karena sepertinya sudah panas ini. Nah, udah terasa panas, jadi fan-nya juga nyala ya untuk melakukan pendinginan. Oke, kita tunggu sesaat lagi. 21,3. Jadi mestinya di antara inilah ya, beda-beda berapa volt nanti baru dia akan stop inverternya. Oke, jadi 21,3 tadi inverter menjadi off ya, seperti itu. Jadi di posisi itulah nanti inverter akan off ketika nanti ada pemakaian, baterai turun. Jadi 21,3an lah nanti inverter akan off. Jadi sekarang inverter off ini sudah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi demonya ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau order dan sebagainya, silahkan menghubungi WA atau HP di video ini. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.